tahu si ibu. Dah, pergilah ini kan si ibu ini, siapa Pak Bejo tuh, udah dia dengar. Dah, sekitar 20 menit kemudian ibu ini balik Wak sambil bawa bungkusan plastik ya kan. Dikasihlah plastik itu ke Pak Tikno. Nah setelah plastik itu diterima, Pak Bejo dibuka plastik itu, ternyata di dalamnya itu macam pecahan genteng Wak, pecahan-pecahan genteng. Nah gak lama kemudian Pak Bejo ini ngambil air, dimasukkannya pecahan genteng itu ke sana, dia berdoa sambil diiringi juga dengan suara warga yang terus mengaji. Dan tidak lama dari situ Wak, Sari tiba-tiba nengok dua makhluk tuh masih ada ya, dua makhluk berjubah hitam itu yang sedang menyeret Bu Sumi itu mendadak menghentikan aktivitasnya Wak. Dan gak lama dari situ si dua sosok ini diambilnya batang pisang tadi yang lagi didoakan sama warga itu, baru ditukarnya sama Bu Sumi. Sumpah demi Allah aku merinding loh. Ya Allah, ditukar sama Bu Sumi. Nah selesai melakukan itu, dua sosok tadi pun langsung menghilang dari pandangan hanya dalam satu kedipan mata. Cek, langsung hilang itu. Nah, dan epiknya lagi Wak, setelah batang pohon pisang itu berhasil ditukar, Bu Sumi ini tiba-tiba membukakan mata dan membuat warga lega. Alhamdulillah, ibu sadar Bu. Ibu tuh udah pingsan berhari-hari Bu. Ibu nggak bangun. Kata warga semua, oh Pak Mukhtar juga histeris lagi tuh kan, tahu istri udah bangun lagi. Dalam mereka pun saling bertangis-tangisan dengan penuh haru. Sudah sadar Wak Bu Sumi ini, sudah kembali lah gitu istilahnya kan. Nah di sisi lain Wak, meskipun melihat semua peristiwa itu secara detail, Sari ini masih belum paham nih dengan apa yang terjadi. Ada apa nih, kenapa Bu Sumi itu jadi batang pisang? Siapa dua sosok yang tadi ku tengok yang ganggu si Bu Sumi ini? Pokoknya di sini Sari itu sama sekali nggak tahu apa-apa Wak ya, karena itu pengalaman baru untuk dia Wak. Tapi walaupun Sari ini sangat-sangat penasaran, Sari nggak berani nanya apapun ke bapaknya sebelum mereka keluar dari desa itu ya kan. Nah karena di situ Bu Sumi ini udah siuman, Pak Tikno ini pun langsung lah balik pulang sama si Sari. Tapi entah kenapa Wak, waktu itu Pak Tikno ini nggak pulang lewat jalan pertama, jalan yang mereka lewat waktu berangkat itu Wak, enggak. Pak Tikno malah melewati jalan lain dan memutar itu ke desa sebelah, nggak lewat jalan yang pertama tadi tuh. Dan setelah menempuh perjalanan yang lebih panjang dari sebelumnya, akhirnya mereka pun sampai nih di rumah ya kan. Nah sebelum masuk rumah, Pak Tikno bilang kayak gini, Sari habis ini kamu langsung wudhu ya, setelah itu ganti semua pakaian yang kamu pakai sekarang dengan baju bersih, malam ini kamu nggak usah kemana-mana, nanti kita ngobrol, kata kita. Nah dengar itu udah Sari ngangguk pelan aja dan segera langsung melakukan perintah bapaknya. Dia langsung berwudu, langsung mandi, langsung ganti baju yang baru ya kan, dan kembali melakukan aktivitas sampai waktu Isya tiba. Nah selesai sholat Isya Wak, Pak Tikno dan Sari pun bertemulah itu di ruang tamu dan membahas kejadian aneh yang mereka lihat di desa Getih. Nah di situ Wak, Pak Tikno ini akhirnya bercerita panjang lebar lah itu tentang apa yang terjadi sama Bu Sumi. Akhirnya kejawab pertanyaan di sini nih. Nah jadi Wak, pas baru duduk di ruang tamu itu, Sari ini langsung nanya lah ke bapaknya kan, Pak kenapa Pak Bu Sumi tadi, kenapa? Nah bentar lu, apa yang kamu lihat? Kata bapak lagi kan, yang ku tengok warga di sana nangisin batang pisang Pak. Terus aku tengok juga Bu Sumi itu diikat sama dua sosok. Selama ini aku nggak pernah loh Pak lihat hal kayak gitu. Ini udah gatal kali sebenarnya aku pengen nanya sama bapak. Tapi kan bapak